Halo, selamat sore siswa-siswi S1 yang saya kasihi. Sudah cukup lama kita tidak bertemu secara tatap muka langsung. Untuk hari ini saya ingin membahas sedikit tentang aturan sinus dan kosinus, karena sebenarnya ini materi yang baru yang tetap kita harus lanjutkan meskipun pembelajaran dilakukan di rumah. Nah, ada beberapa catatan saja yang ingin saya berikan kepada kalian dalam pola pengerjaan aturan sinus dan kosinus ini. Yang pertama adalah tolong kalian jangan fokus pada notasi huruf atau sisi. Lebih baik ketika kalian mencoba menghafalkan, kalian mencoba mengerti apa maknanya. Sebagai contoh, aturan sinus menyebutkan bahwa perbandingan antara suatu sisi dengan sudut di seberangnya itu selalu sama ketiga-tiganya. Jadi patokannya itu ya, satu sisi dengan sudut di seberangnya. Jadi entah apapun itu namanya, entah apapun itu notasi dan hurufnya, perbandingannya kalian lihat saja antara sisi yang satu dengan sudut yang berada di seberangnya. Jadi bukan tepat di kiri kanannya, karena sisi dalam segitiga itu kan selalu dihimpit oleh dua sudut. Nah, bukan yang itu, tetapi sudut yang berada di seberangnya. Kemudian untuk terkait aturan kosinus, secara umum sebenarnya pengen menyebutkan bahwa panjang suatu sisi dalam segitiga adalah akar dari penjumlahan sisi-sisi yang lain kuadrat dikurangi 2 dikali sisi-sisi tersebut cos sudut yang menghimpit sisi tersebut. Jadi sebagai contoh, misalkan sisi yang ingin kita cari adalah sisi C. Berarti sisi C ini ketika segitiganya bukan segitiga siku-siku, maka panjangnya adalah akar dari A kuadrat tambah B kuadrat min 2AB. Jadi kuadrat dari sisi-sisi yang lain dikurangin 2 kali sudut-sudut yang kita kuadratin tadi, 2AB cos. Nah, cosnya ini, sudutnya ini yang diambil adalah sudut seberangnya atau sudut yang dihimpit oleh dua sisi lainnya tadi. Jadi secara esensi lebih baik kita mengingat seperti itu daripada kita mengingat secara notasi, itu lebih susah. Jadi sekali lagi ya, review aja. Aturan sinus bilang bahwa perbandingan antara suatu sisi dengan sudut di seberangnya selalu sama. Sedangkan aturan kosinus bilang bahwa untuk mencari panjang suatu sisi berarti kita harus mengakarkan kuadrat dari kedua sisi yang lain minus 2 kali sisi-sisi yang lain cos sudut di seberangnya atau sudut yang dibentuk oleh dua sisi yang lain tersebut. Itu konten dari aturan sinus maupun aturan kosinus. Berikutnya yang terpenting adalah tolong kalian sangat berhati-hati dalam melakukan pembulatan ya. Jadi sebisa mungkin pembulatan itu dilakukan hanya di bagian akhir saja. Sebagai contoh, ini contoh ya karena saya sedang tidak bawa kalkulator. Misalkan sinus 83 gitu, hasilnya misalkan 0,95324 sekian misalkan ya. Tulis aja semuanya gitu, jangan dipotong di 0,9. Kenapa? Karena kalau kalian menyederhanakan suatu penghitungan di tengah proses, itu semakin lama, semakin akhir itu selisihnya akan semakin besar. Jadi apalagi kalau kalian di proses pertama ada sinus, kalian sederhanakan. Nanti hasil perkaliannya misalkan 0,9 dikali 5, 0,45 gitu. Kalian bulatkan lagi jadi 0,5. Gapnya itu akan semakin lebar. Jadi usahakan sejelek-jelek mungkin angkanya ya kalian tetap operasikan itu semua, baru hasil akhirnya yang kalian sederhanakan. Jadi misalkan hasil akhirnya kalian dapat 22,7143 gitu ya, kalian bulatkan jadi 0,7 juga nggak apa-apa. Tapi dalam hal penyederhanaan, tolong kalian melakukannya itu di bagian step paling akhir, jangan di pertengahan apalagi di awal, karena akan menimbulkan gap yang semakin lebar. Itu catatan saya untuk penghitungan aturan sinus, kosinus maupun penyederhanaan. Secara keseluruhan materi yang kita pelajari seperti itu, dan saya harap kalian juga bisa meningkatkan kualitas penghitungan kalian, karena dari segi teknis aturan sinus atau kosinus kalian sudah bisa mengerjakan dengan baik. Hanya beberapa siswa yang mungkin sering terbalik menentukan sudut yang harus dipakai yang mana, sisi yang dipakai yang mana, cuman secara umum sudah. Dan yang terakhir, hati-hati dalam hal pembulatan ini, karena memang jenis-jenis soal di aturan sinus atau kosinus ini, misalkan pilihan ganda itu selisihnya itu dibuat 0,01. Jadi kalau misalkan kita salah membulatkan di awal ya berarti
opsi pilihan ganda kita, jadi kita salah milih. Konsekuensinya seperti itu. Tolong diperhatikan, tolong hati-hati. Oke, mungkin segitu aja dari saya. Terima kasih.